warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Guru mau absen terlebih dahulu. Mbak Dita, Mbak Elsa, Mbak Nisa, hadir semua nggih hari ini. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Dita dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pecahan senilai. Setelah pembelajaran, Bu Guru harap kalian dapat menyebutkan pecahan senilai dan juga mengurutkan pecahan senilai baik dari terkecil maupun dari yang terbesar. Sekarang Bu Guru mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah mengikuti pesta ulang tahun? Biasanya di sana akan terdapat sebuah kue yang besar, dan juga kue tersebut akan dibagi dengan sama besar dan dibagikan ke tamu-tamu yang datang. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang pecahan. Sekarang kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pecahan. Pecahan merupakan suatu bilangan yang berbentuk A per B, dengan A merupakan pembilang, sedangkan B merupakan penyebut. Misalnya 1/2. Di sini angka 1 sebagai pembilang, sedangkan angka 2 disebut dengan penyebut. Untuk bab pecahan sebenarnya ada sangat banyak, seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Namun hari ini kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sedangkan bilangan tersebut tidak boleh angka 0. Sekarang Bu Guru akan menunjukkan papan pecahan. Nah, di sini Bu Guru punya papan pecahan. Yang gambar pertama ini merupakan bukan pecahan karena gambarnya utuh dan tidak dibagi. Nilainya yaitu 1. Untuk gambar yang kedua yaitu 1/2. Kenapa disebut dengan 1/2? Karena yang diarsir itu 1 dari 2 bagian. Jadi disebut dengan 1/2. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga yaitu berapa? Ya, benar sekali, 1/3. Karena di sini yang diarsir hanya satu kotak atau satu bagian dari 3 bagian. Disebut 1/3. Pintar. Selanjutnya yaitu ini berapa? Hayo. Untuk gambar yang keempat ini yaitu 2/4. Kenapa disebut 2/4? Karena yang diarsir itu ada 2 bagian dari 4 bagian. Jadi disebut dengan 2/4.
Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu 1/4, karena ada satu bagian yang diarsir dari 4 bagian. Sekarang kita akan membahas tentang pecahan senilai. Dari gambar ini, manakah yang disebut dengan pecahan yang senilai? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi dari gambar di sini yang termasuk pecahan senilai yaitu 1/2 dan juga 2/4. Kenapa disebut demikian? Karena memiliki titik tengah yang sama dan juga besar arsirannya itu sama. Ini sekian, yang ini juga sekian. Meskipun ini 4, yang ini 2, tapi titik tengahnya itu sama kan? Jadi disebut dengan pecahan senilai. Dari papan ini, pecahan yang senilai yaitu 1/2 dan juga 2/4. Ya, sekarang guru mau tunjukkan dulu untuk pembuktiannya. Di sini ada 1/2 sama dengan 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 2 tambah 2 berapa? 4. Kemudian yang bawah berapa? Ini 4 tambah 4 berapa? Karena ini kan pembilangnya sama. Jadi ada 8, 4/8. Sekarang kita perkecil. Dibagi 4. Yang ini juga dibagi 4. Hasilnya yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dan untuk penyebutnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Disebut dengan senilai karena nilainya sama, yaitu 1/2 dan 1/2. Jadi sama. Selanjutnya Bu Guru akan mengajari kalian bagaimana mencari pecahan yang senilai. Misalnya soalnya adalah berapa enaknya? Misalnya 1/2 ya. 1/2 lagi apa? 1/2. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Untuk mencari pecahan yang senilai, kita dapat mengkalikannya. Misalnya 1/2. Yang pertama-tama kita bisa mengkalikan 2. 1 dikali 2, 2 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian tadi ya, koma. 1/2 dikali 3. Tadi kan sudah dikali 2, sekarang dikali 3. Ini juga dikali 3 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Iya kan, benar? Kemudian kita kalikan 4. 1/2 dikali 4. Ini juga dikali 4. Sama-sama dikali dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Sekarang kita nilai. 1 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Selanjutnya 2 dikali 4 sama dengan 8. 4/8. Ini kan hasilnya tadi 2/4, 3/6 dan juga 4/8. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, kemudian senilai
dari suatu pecahan, yaitu kalian harus mengkalikan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Untuk pembilang dikalikan dengan 2, maka penyebutnya juga dikalikan dengan angka 2. Jadi jawabannya adalah ini ya. Ibu kotai. Sudah selesai. Udah dipahami kan? Sudah mudah dipahami kan? Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengurutkan pecahan senilai. Di sini Bu Guru punya angka 1/2, kemudian punya angka 2/3, dan juga 3/4. Dan soal apa? Perintahnya yaitu urutkan dari pecahan terkecil. Dan sekarang kita kuncinya untuk mengurutkan, yaitu kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya yaitu 2, 3, dan 4. Kuncinya yaitu kita harus mencari KPK dari penyebutnya. Kira-kira KPK dari 2, 3, dan 4 itu berapa? Benar sekali. Di sini KPK-nya yaitu 12. Kita kasih kunci di sini ya, 12. Sekarang kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan terlebih dahulu 2/3. 3 dikali berapa yang hasilnya ada 12? 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang atas pembilangnya juga dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kotak terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu 3/4. 3/4. 4 dikali berapa yang hasilnya ada 12, atau 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti dikali 3. Ini juga dikali 3. Sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita yang ini ya, yang 1/2 terlebih dahulu ya. 1/2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti dikali 6. Yang atas juga dikali 6. Sama dengan 1 kali 6, 6. 2 dikali 6, 12. Ini ya jawabannya. Sekarang kita lihat soalnya, yaitu dari yang terkecil. Di sini ada angka 8, 9, dan 6. Yang paling kecil adalah 6. Benar. Jadi urutkan yang paling terkecil sama dengan ditulis ininya ya, 1/2. Kemudian
setelah itu kita lihat jawabannya. Kita lihat mana pembilang yang paling kecil. Misal di sini kan 6, berarti yang paling kecil 1/2. Kemudian 8/12 atau 2/3. 2/3. Kemudian di sini yang paling besar yaitu 3/4. Sudah selesai. Demikian pembelajaran hari ini tentang pecahan senilai, yaitu mengenai bagaimana cara mencari pecahan senilai dan juga mengurutkan pecahan senilai. Semoga bermanfaat.